Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Muammar dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Dosen pengampu mata kuliah di provinsi yaitu Bu Aida ini, dan kepada anak-anak semua. Hai anak-anak. Pertama, mari kita ucapkan puja dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ulama ini Indonesia hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma Amin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Semua kelak di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Allahumma Amin. Ketiga kalinya marilah kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa. Nanti saya baca, kalian yang tirukan ya. Silakan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal hakimul karim. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana minna wa taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa inna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana mimma nadaka antub alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Langsung saja, kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah SWT maupun sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Rasulullah Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik dalam berbagai hal, termasuk dalam perbuatan atau akhlak. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amin. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang harap rahmat Allah dan ketenangan di hari kiamat. Jadi kita sebagai umat manusia itu harus mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Pasti akhlak terpuji ada juga akhlak tercela, itu pasti. Manusia nggak bisa terpuji terus, pasti ada LP, ya. Karena manusia itu tidak lebih dari dosa. Nah, Rasulullah itu diutus di muka bumi ini sebagai penyempurna akhlak. Innamal itu kalimah makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Disebutkan juga di Maulid Ad-Diba bahwa Rasulullah SAW
Amin. Rasulullah itu sebaik-baiknya budi pekerti dan sebaik-baiknya sahabat itu paling baik di antara manusia yang lain. Jadi kita hidup sebagai manusia harus bertingkah laku dengan baik, harus memiliki akhlak yang baik. Ya. Nah, akhlak terpuji itu macamnya banyak sekali. Dalam sehari-hari kita pasti bertemu dengan semua manusia, tidak lalu dengan pasti bertemu dengan manusia. Nah, untuk membiasakan akhlak terpuji, di sini saya membahas tentang 5 akhlak terpuji yang tiap hari kita lakukan. Yang pertama yaitu sabar, yang kedua ikhlas, yang ketiga bersyukur, yang keempat qanaah, yang kelima husnul. Dari kelima akhlak ini pasti kita terapkan setiap hari, entah bisa atau tidak bisa. Pasti banyak yang bisanya. Karena ini meskipun kelihatannya mudah, tapi prakteknya itu sulit, gitu ya. Nah, yang pertama yaitu sabar. Sabar adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan. Ya, jadi intinya sabar itu menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan. Menahan diri dari emosi dan bertahan suka tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Jadi kalau kita sebagai manusia diuji oleh Allah, kita itu musibah, cobaan atau ujian yang lainnya, kita harus tetap bersabar. Tidak boleh mengeluh kalau oleh sahabat. Ya, jadi menusuk kalau oleh sahabat. Nah, dalil sabar yaitu di Al-Quran yang paling masyhur, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, pasti kita akan semakin dekat dengan Allah. Pasti dimudahkan semuanya. Jika diberi cobaan, pasti ada solusinya. Kalau kita mau berdoa dan berusaha. Kalau kita sabar, kalau kita mendapat cobaan, mengeluh kalau doa, kalau berusaha, jadi kita akan ada solusinya. Terus yang kedua, yaitu ikhlas. Sabar dan ikhlas itu saling berhubungan. Ikhlas dalam konteks agama Islam, ikhlas seringkali diartikan sebagai keikhlasan hati dalam beribadah kepada Allah. Nah, ikhlas itu dalam agama Islam diartikan sebagai keikhlasan hati. Ya, kalau kita beribadah sholat itu nggak boleh karena terpaksa, harus ikhlas murni karena Allah. Kita niat di sini menuntut ilmu, nggak boleh kepeksan, nggak boleh absen toh, harus niat terus karena Allah. Itu murni dari hati. Nah, keikhlasan terhadap ketetapan Allah adalah sikap tulus dan ikhlas dalam menerima segala keputusan dan ketetapan dari Allah. Ini mencakup baik keputusan yang menyenangkan maupun yang menyakitkan hati. Jadi, misal kita doa, ya, kita doa ingin misalnya kepingin HP baru, ya Allah kalau ingin HP baru atau punya. Nah, kalau kita doa itu tidak dikabulkan, kita harus ikhlas dulu, nggak boleh berprasangka, nggak boleh ya Allah ini nggak boleh itu. Kita harus ikhlas dalam hati. Barangkali nanti dikabul dengan yang lebih baik lagi. Contoh ikhlas yaitu satu, membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kita bantu teman kita yang kesusahan, misalnya ada teman kita yang hutang uang, dalam keadaan darurat, kita ada orang yang bisa membantu dan kesusahan. Terus menerima kritik dalam dada. Kalau ada, misalnya kita ada kesalahan, dikritik oleh teman, kita tidak boleh marah, nggak boleh jengkel, ya harus ikhlas. Itu contohnya ikhlas. Akhlak yang ketiga yaitu bersyukur. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Syukur juga dianggap sebagai kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Karena dengan bersyukur seseorang dapat memperoleh kepuasan dan rasa bahagia yang mendalam atas segala nikmat yang diberikan. Kalau bersyukur yaitu alhamdulillah syaitanir rajim wa
dan melakukan hari syahadat la azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala aku akan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, jadi kita hidup di dunia ini harus penuh bersyukur. Gimana kalau ingin bersyukur? Nah, ini kalau saya pernah mendengar ya, kalau kita ingin bersyukur, kita kalau menganggap harta orang lain jangan pernah menganggap harta orang lain lebih tinggi. Kalau oleh Maslow, dunia uang garai nggak bersyukur, membuat hati kita nggak bersyukur. Tetapi kalau ilmu boleh, oh orang ini ilmunya lebih tinggi, saya ingin punya ilmu seperti itu. Kalau harta jangan. Kita punya sepeda motor, orang lain punya mobil, pasti kita ingin mobil itu, kita nggak akan bersyukur begitu. Sudah punya mobil, orang itu mobilnya lebih bagus, pasti kita pengen lagi. Jadi kita nggak akan bersyukur kalau melihat harta terus-terusan. Yang keempat yaitu qanaah. Qanaah adalah merasa ridho dan cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Menurut Muhammad Ali Al-Tirmidzi, sikap qanaah ini berupa jiwa yang rela terhadap pemberian rezeki yang telah ditentukan. Dan kita harus merasa cukup dengan pemberian Allah, apapun pemberiannya itu. Contoh orang yang memiliki sifat qanaah. Nah ini, apakah kita punya sifat qanaah atau enggak? Coba didengarkan dia. Contoh, 1. Selalu bersyukur atas apa karunia yang didapatkan oleh Allah. Apakah kita sudah selalu bersyukur atas pemberian Allah? Alhamdulillah. Sudah belum? Sudah. Sudah? Alhamdulillah. Yang kedua, tidak mudah kecewa dan berputus asa. Gak mudah kecewa. Pemberian Allah, kita mau ini, Allah beri ini, kita mudah kecewa. Kalau masih kecewa, berarti kita belum mempunyai sifat qanaah. Yang ketiga yaitu tidak merasa iri, pemanasan. Nomor 1, 4.
pada cipung itu sabar. Tersinggung. Sabar. Kan? Contohnya. Contohnya ini ketika cipung lagi marah-marah. Cipung. Bisa sabar. Supaya tenang. Ya, ada sabar enggak? Ada sabar. Ada. Inna Allah ma'as-sabirin. Artinya? Sesungguhnya Allah itu bersama orang Ya, ya, lagi tangan saya. Terima kasih. Kurang. Terima kasih dari Bapak atas hari ini. Kurang siji. Mohon maaf, semoga menjadi hujah bermanfaat Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.